Manajemen fisioterapi whiplash injury. Apa itu whiplash injury? Gambaran klinis yang didapatkan pada pasien whiplash injury, nyeri pada lehernya, sesak nafasnya, nyeri hingga ke lengan, pusing terlebih ketika berpindah tempat, dan adanya gangguan tidur dan rasa lelah. Selamat sore Mbak. Namanya siapa? Ainun. Umur 23 tahun. Pekerjaan? Karyawan kantor. Ya, alamatnya? Jalan Bukit Cinta. Hobinya? Bersepeda. Pada pemeriksaan vital sign, kita lihat tekanan darahnya, denyut nadi, dan juga suhu. Nah, saat menaruh termometer di aksil pasien, kita bisa sambil mengukur denyut nadi pasien. Dan jangan lupa lihat pola pernapasan pasien. Mbak, keluhan utamanya atau sakit yang dirasa apa ya? Nyeri pada leher. Ya. Sudah berapa lama? 3 pekan lalu. 3 pekan. Kalau boleh tahu, sakitnya itu karena apa ya? Penyebab? Jadi 3 pekan lalu saya baru mengemudi mobil ke kantor. Karena ada acara kantor dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba ada penjual sayur yang menyeberang jalan dengan tiba-tiba, sehingga saya mengerem mendadak. Dan kepala saya tersentak ke depan lalu ke belakang. Jadi sakit ya. Nyerinya apa yang dirasakan? Nyerinya pada leher, namun biasa nyeri hingga ke lengan kanan dan sulit digerakkan. Gerakan apa yang dirasa paling sakit atau meningkat? Saat menunduk nyeri sekali. Oh, sama tangan digerakkan ya biasanya. Sebelumnya udah ke dokter? Sudah. Oh. Sebelumnya udah ke dokter? Sudah. Apa ada diberikan obat? Ada. Untuk meredakan nyeri ya? Oh, jadi kalau minum obat nyerinya hilang? Ke dokternya itu sejak kapan? Pas saya kecelakaan, saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Baru dirujuk ke fisioterapi sekarang. Oh. Apakah ada diperiksa foto ronsen gitu? Ada. Di radiologi? Ada, ini fotonya. Oh ya, bisa saya lihat. Lehernya ya. Oh iya. Kata dokter hasilnya whiplash injury ya? Iya. Bagaimana perasaannya saat tahu kena sakit ini? Sedih ya, karena nggak bisa kerja ya. Ini. Kalau keluarga selalu dibantu sama keluarga? Iya. Untuk pengobatan? Iya. Oh iya. Jadi keluarga mendukung ya. Apakah sudah bisa menggerakkan lehernya sendiri? Belum terlalu bisa. Saya takut. Oh, takut ya. Takut tambah sakit ya? Bagaimana dengan ada rasa pusing sebelumnya? Ada. Kalau misalnya bergerak
Pusing juga. Iya. Sesak napas biasa? Iya. Iya. Untuk pekerjaan terganggu ya? Iya. Karena nggak bisa duduk lama-lama. Iya. Biasanya suka tegang nggak? Iya, lehernya? itu tegang kalau duduk lama-lama. Oh, lehernya suka tegang. Untuk hobi, kan Mbak Ainun, hobinya itu bersepeda. Apakah hobinya itu terganggu atau jarang dilakukan setelah mengidap sakit ini? Jarang dilakukan setelah Karena nyeri ya? Iya. Setelah itu apakah ada keluhan lain, Mbak? Tidak ada. Oh iya. Pada saat tes orientasi, pasien diminta untuk mengambil atau meraih barang yang kita berikan. Nah, di situ kita melihat apakah pasien mengalami kekakuan saat bergerak. Melakukan palpasi untuk melihat apakah adanya kekakuan pada otot dan melihat apakah saat mempalpasi pasien merasakan nyeri. Mulai ke kanan. Agak nyeri ya? Iya. Ke kiri. Ke bawah. Oh, ke atas. Nyeri ya? Kalau tangannya ke depan, ke sini, ya sini. Nyeri ya? Kalau yang sebelahnya nggak nyeri ya? Coba ke depan, ke samping. Ya, kembali lagi. Ini tangannya bisa nyeri ya? Yang ini? Oh, nggak sakit. Ini ke kanan. Nyeri ya? Ke atas ke bawah bisa? Sudah segini? Ke bawah. Lagi. Kanan. Jadi ya bawa ini mulai ke kanan. Oke, kembali. Sebelahnya. Depan. Bawa ke depan ke kanan. Oke. Ke belakang. Bawa ke bawah. Ya. Sakit nyeri. Ini nggak nyeri. Bawa ke bawah. Nyeri. Pada pemeriksaan sebelumnya, diketahui bahwa pasien mengalami keterbatasan gerak, terutama pada regio cervical, shoulder, elbow, dan waist pada bagian kanan. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa pasien mengalami keterbatasan atau adanya gangguan pada lingkup gerak sendinya. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan ROM ya.
Dan juga Untuk hobi, kan pasien Mbak mengatakan Ainun, bahwa hobinya tuh bersepeda. rekreasinya yaitu Apakah hobinya bersepeda terganggu jarang karena dilakukan nyeri yang setelah dirasakan mengidap sehingga sakit dia ini? tidak bisa beraktivitas seperti bersepeda dan pekerjaannya pun terganggu. Ya? Iya. Dan Karena ADL-nya, bisa di lama-lama. activity daily living, seperti memakai baju, dia sangat kesulitan dan membutuhkan orang untuk membantunya memakai baju. Hal ini bisa disimpulkan bahwa pasien mengalami gangguan pada otot sternocleidomastoideus dan upper trapezius. Nah, kenapa bisa terjadi? Saat kita melihat pasien bergerak, pasien kaku serta merasakan nyeri. Pada saat gerakan fleksi, rotasi, ekstensi, lateral fleksi pada cervical, serta gerakan-gerakan pada regio shoulder, pasien juga mengalami nyeri. Lihat hasil foto ronsen pasien mengalami stiffness C1 sampai C7. Jika dilihat secara detail, adanya kompresi pada C5-C6 sehingga menyebabkan nyeri. Dilihat dari raut wajah pasien juga mengalami kecemasan karena penyakitnya ini mengganggu pekerjaannya, sehingga ia sangat memikirkan bagaimana supaya dia sembuh. Selanjutnya adalah pemeriksaan ROM dengan menggunakan alat goniometer untuk melihat derajat lingkup gerak sendi atau ROM dari setiap regio. Pertama, regio cervical. Mulai dari gerakan rotasi, lateral fleksi, fleksi, dan ekstensi pada cervical. Yang kedua dengan mengukur regio shoulder. Mulai dari gerakan fleksi, ekstensi, endorotasi, eksrotasi, abduksi, dan adduksi dilakukan dalam pengukuran shoulder. Tiga, mengukur regio elbow. Pada pengukuran elbow dilakukan gerakan fleksi, ekstensi, serta supinasi dan juga pronasi. Selanjutnya pada regio waist, yaitu di pergelangan tangan. Di sini kita ukur fleksi, ekstensi, serta radial deviasi dan ulnar deviasi. Berikut adalah tabel hasil dari pengukuran ROM atau lingkup gerak sendi yang tadi kita lakukan. Udah 3 pekan, pasti sudah lewatin kegiatan sehari-harinya kan, kayak makan dan lain-lain. Kalau untuk makan sendiri itu masih bisa sendiri dilakukan atau perlu bantuan orang lain? Masih bisa sendiri. Kalau mandi, Masih bisa sendiri. kalau cuci muka, mengisi, Masih bisa sendiri. berpakaian, Harus dibantu. karena nyeri ya. Iya. Terus buang air kecil, buang air besar. Masih bisa sendiri. Kalau ke toilet, penggunaan toilet seperti mandi, Masih bisa sendiri. berpindah tempat Harus dibantuin. karena pusing ya. Iya. Untuk bergerak Masih masih bisa ya. Naik turun tangga harus dibantu. Jadi hasil dari tes ADL didapatkan sebesar nilai 70 yang berarti ketergantungan moderat. Pemeriksaan Hamilton 3 pekan. Anxiety Rating Scale untuk melihat tingkat kecemasan atau depresi dari pasien. Nah, pada pasien kami ini ditemukan bahwa ia mengalami depresi yang cukup ringan dengan skor nilai 15. Bersepeda semenjak sakit. Apa Anda cemas? Ini Mbak untuk mengukur nyeri, ini dari yang kecil ke yang Untuk besar. mengukur tingkatan Untuk posisi nyeri, sekarang, Mbak Dia, kita menggunakan VAS atau Visual Analog Scale untuk melihat nilai dari nyeri diam, saya gerak, tekanan di sini. dan tekan. Nah, pasien akan menggerakkan seberapa besar Kalau skala untuk digerakkan, nyeri yang dirasakan. ini sebesar apa? Pengukuran manual muscle test atau MMT adalah pengukuran untuk melihat kemampuan seseorang dalam mengontraksikan ototnya. Nah,
Pada pasien ini kami berikan sedikit tahanan untuk melihat kekuatan otot di servikal, dan ternyata kekuatan otot servikal pasien adalah bernilai 2, di mana tidak bisa melewati gravitasi karena adanya nyeri. Dan pada saat pengukuran di regio shoulder, elbow, dan wrist, pasien mampu menggerakkan melewati gravitasi, namun tidak full ROM, sehingga nilainya diberikan 3. Mbak, jangan cemas, jangan khawatir, Mbak itu bisa sembuh. Mbak harus yakin. Semangat, Mbak. Iya. Ya. Active ROM exercise, di mana gerakan aktif per regio dari tubuh untuk meningkatkan ROM atau mengatasi limitasi gerak yang terjadi pada tubuh. Active ROM exercise bisa juga loh dilakukan di rumah, menjadi home program bagi pasien karena gerakannya yang mudah dan bisa dilakukan sendiri. Selanjutnya PROMEX atau passive ROM exercise, yaitu dimana untuk mengatasi stiffness atau kekakuan. Nah, biasanya sih pada sendi. Gerakan PROMEX ini dilakukan secara pasif oleh pasien. Yang menggerakkan adalah fisioterapis atau orang yang membantunya dalam untuk gerakan per regionya. PROMEX bisa menjadi home program bagi pasien karena gerakannya yang kurang lebih dengan active ROM exercise. Cuman memang memerlukan seseorang untuk membantunya. Selanjutnya, strengthening exercise. Latihan ini bisa dilakukan untuk menguatkan otot. Strengthening exercise bisa menjadi home program, di mana gerakannya yang merupakan gerakan dasar dari regio-regio di tubuh kita. Namun perlu diperhatikan, dalam strengthening exercise perlu diberikan tahanan saat bergerak. Pada latihan ADL, kita pilih yaitu gerakan saat dressing atau memakai pakaian karena pasien mengalami kesulitan atau tidak bisa menggunakan pakaiannya sendiri. Jadi kita lakukan ini sebagai latihan. Gerakan ini juga membantu untuk melatih otot-otot. Coba Mbak tarik nafas. Selanjutnya ada breathing exercise atau latihan pernapasan. Latihan ini kita perlukan dalam mengatasi sesak napas yang dialami oleh pasien. Ini dilakukan setiap hari dan menyesuaikan kemampuan pasien. Buang lewat mulut. Itulah manajemen fisioterapi pada kasus whiplash injury. Mohon maaf jika ada salah dan mohon sarannya kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.